Penjajahan atau kolonialisme terjadi ketika suatu negara menundukkan negara lain, dan menaklukkan juga penduduknya dan mengeksploitasi. Kolonialisme atau penjajahan seringkali memaksakan nilai-nilai budaya dan bahasanya kepada pihak yang dijajah. Pada tahun 1914, sebagian besar negara-negara di dunia pernah merasakan namanya penjajahan Eropa. Dan salah satu negara di Asia tidak pernah dijajah yaitu Thailand, dan Thailand merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara. Thailand terhindar dari penjajahan negara-negara Eropa karena berkaitan dengan reformasi sentralisasi oleh Raja Chulalongkorn. Dahulu Thailand disebut sebagai Kerajaan Siam, yang terletak di antara Burma yang dikuasai oleh Inggris dan Indochina yang dikuasai oleh Prancis, sekarang menjadi Laos, Kamboja, dan Vietnam. Raja-raja Siam, khususnya Chulalongkorn, menyadari bahwa untuk menghindari penjajahan yaitu mendekatkan diri kepada negara-negara Eropa. Pada pertengahan abad ke-19, Siam memiliki sistem politik yang unik dan mapan yang disebut sebagai Mandala. Sistem politik yang disebut Mandala justru berfokus pada wilayah pengaruh di mana penguasa yang lebih lemah memberikan penghormatan kepada penguasa yang lebih berkuasa. Dan kerajaan Siam berusaha memadukan beberapa faktor yang ada untuk menghindari kekuatan negara-negara Eropa saat itu. Dan inilah alasan kenapa Thailand tidak pernah dijajah. Pertama, Raja Chulalongkorn mengubah sistem politiknya dengan lebih condong ke Eropa dan menjadi pertanda dimulainya proyek besar-besaran untuk memodernisasi Thailand. Dan aspek penting dari proyek ini yaitu, pembuatan peta, karena orang Siam menyadari bahwa orang dari negara Eropa banyak menekankan pada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu topografi. Saat itu peta digunakan Inggris dan Perancis sebagai penentu wilayah yang mereka kuasai, dan ketika perbatasan tidak jelas, mereka memanfaatkan kondisi ini untuk mengklaim wilayah tersebut. Kedua, letak geografis Siam yang berada di antara semenanjung Malaya di bawah koloni Inggris dan Indochina di bawah koloni Perancis memungkinkan wilayah tersebut menjadi zona netral. Ketiga, Raja Chulalongkorn saat itu mengubah kekuasaan yang tersebar menjadi terpusat. Raja mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah secara de facto, tetapi masih banyak wilayah yang tidak memiliki kepastian politik secara de jure. Waktu itu Raja Chulalongkorn untuk pertama kalinya dalam sejarah Siam, membentuk pasukan khusus untuk mengendalikan penguasa lokal, dan wilayah yang tidak diawasi. Dan Raja Chulalongkorn melucuti dan menggulingkan penguasa lokal, dengan memusatkan kekuasaan di Bangkok. Dan tindakan frontal Raja Chulalongkorn berkaitan dengan tekanan negara barat, yang terus berlanjut dan warisan kebijakan ayahnya, Raja Mongkut, yang memberikan konsesi teritorial kepada negara barat. Pada tahun 1893, Raja Chulalongkorn terpaksa menyerahkan seluruh wilayah Laos, di sebelah timur Sungai Mekong kepada Prancis, setelah kapal Prancis memaksa menyusuri Sungai Chao Phraya ke Bangkok. Dan 2 tahun kemudian, Kerajaan Siam kembali kehilangan hak atas 4 negara bagiannya yaitu, Melayu yang diserahkan kepada Inggris. Reformasi yang dilakukan Raja Chulalongkorn mencakup reorganisasi pemerintahan menjadi kementerian-kementerian, yang dengan tanggung jawab fungsional dan birokrasi terpusat. Dan pemerintah saat itu juga menerapkan sistem administrasi yang seragam dan terpusat di provinsi-provinsi terpencil, mensistematisasikan pengumpulan pendapatan pemerintah, menghapuskan perbudakan, dan persyaratan layanan tenaga kerja, menetapkan pengadilan hukum dan reformasi peradilan, memperkenalkan sistem sekolah modern, serta membangun sistem kereta api dan telegraf. Reorganisasi besar-besaran juga diberlakukan kepada kebiksuan Buddha, dengan memasukkan semua biksu di seluruh negeri ke dalam Sangha, sebagai hierarki keagamaan berskala nasional yang pada puncaknya terhubung dengan raja. Reformasi Raja Chulalongkorn berdampak luar biasa pada sejarah Thailand menjadi negara yang lebih modern.